Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Harinya hari Rabu, tanggal 26 Maret 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi curhatan, berisi cerita dari aktivitas yang saya lakukan di seharian ini. Saya membuat audio ini jam 22:42 di keheningan malam, di suasana yang sepi, tapi sepertinya di luar hujan meskipun tidak deras. Bulan Maret masih hujan di Surabaya, membuat suasana menjadi tambah dingin meskipun di ruangan saya sudah dingin, ada AC-nya. Tapi dengan hujan jadi lebih dingin lagi. Hari ini hari Rabu. Tadi pagi saya mulai hari setelah salat subuh saya treadmill gitu ya. Treadmill 30 menit untuk menjaga tubuh supaya tetap fit, karena tubuh juga perlu dijaga, bukan hanya pikiran yang dijaga, tubuh juga dijaga supaya sehat. Ketika tubuhnya tidak pernah diajak olahraga, diajak bergerak, ya nanti tubuhnya jadi kaku semua kan. Nah, ini sama dengan pikiran Anda. Ketika pikiran itu jarang digunakan, akhirnya apa? Pikirannya jadi jadi bebel gitu ya, alias jadi tidak bermanfaat. Dan ini suatu yang keliru. Makanya ketika seorang sudah masuk di usia yang senja, di usia yang senior, pikirannya itu harusnya semakin sering digunakan. Dan itu berdampak baik sama kesehatannya. Saya pernah baca sebuah jurnal penelitian bahwa usia pikiran yang bagus itu ketika sudah senior sebetulnya. Kenapa? Karena ketika senior semua selnya sudah matang, sehingga harusnya itu dipakai untuk berpikir. Makanya ketika seseorang itu menjadi pejabat di usia yang senior, kemudian dia ngurus perusahaan, komisaris, itu bagus sebetulnya. Kenapa? Dia jadi tenang, bijaksana, dan mengambil keputusan dengan bagus. Tapi kalau pikirannya dari awal sudah sering dipakai, tapi kalau nggak pernah pakai pikiran dari awal, ya akhirnya sama saja. Nah, pikiran itu sebuah alat yang sudah Tuhan berikan ke kepala Anda, ke semua orang nih, bukan hanya orang tertentu, bukan hanya saya, bukan hanya si A, si B, tapi semua orang yang hidup pasti punya kepala kan, pasti punya otak, pasti punya pikiran. Nah, berpikir artinya menggunakan pikirannya, menggunakan alat itu untuk apapun, karena pikiran manusia bisa dimanfaatkan untuk apapun. Bahkan saya berani mengatakan bahwa hidup manusia itu sepenuhnya tergantung dari isi pikirannya. Terus Anda mengatakan, tapi kan yang menentukan Tuhan. Oke, tapi Tuhan menyuruh Anda untuk berpikir. Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan pikiran. Dan disitulah Tuhan setuju, Tuhan ridho dengan apa yang ada di pikiran Anda sebetulnya. Jadi Tuhan itu menunggu apa yang ada di pikiran Anda. Doa-doa Anda itu juga harus selaras dengan pikiran Anda. Kalau berdoa yang tidak memakai pikiran, tidak selaras dengan isi pikirannya, ya doanya jadi percuma saja. Doa yang terjadi itu ketika doanya sinkron atau selaras dengan apa yang ada di kepala Anda, selaras dengan semua isi pikiran Anda. Hari ini, tadi saya memberikan kelas MC online. Saya hari ini seharusnya ada rapat. Rapatnya itu jadwalnya setelah, artinya gini, saya sudah ngupload kan bahwa hari ini ada kelas MC online. Kemudian seminggu kemarin tiba-tiba ada jadwal saya harus rapat gitu ya, harus rapat yang saya harus datang ke tempatnya. Jadi rapatnya offline di kantor, tentu saya tidak bisa dong ngasih kelas MC online. Tapi karena saya gitu ya, karena saya selalu mencoba mengelola semuanya dengan baik, mencoba memanajemen dengan baik, ya saya berdoa saja ke Tuhan kalau supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan
Ternyata rapatnya yang harusnya siang dimajukan jadi jam 8 pagi. Dan ibu peserta kelas MCLN tadi minta ke saya bahwa dimundurkan. Mulainya jadi jam 11. Nah, kebetulan tidak kebetulan. Itu semua adalah program dari pikiran kita. Sehingga saya bisa rapat jam 8 sampai jam 10, ibunya setengah 11 sudah siap. Saya sudah bisa mulai. Itu sering saya alami, sering saya sering saya nikmati kajian penutupan itu, sehingga tidak pernah bentrok di jadwal. Semuanya sudah berjalan teratur dan ya itu memang berdasarkan program yang di kepala saya. Itulah sebetulnya metode yang saya buat dari pengalaman saya, yang saya juga sampaikan kepada Anda, kepada banyak orang, dan juga banyak orang yang merespon sama. Dia bilang di grup Telegram AMC, di WA saya, di komen-komen YouTube juga banyak yang mengatakan setelah belajar AMC hidupnya jadi teratur, hidupnya jadi penuh dengan keajaiban. Iya, kuncinya adalah bagaimana Anda memanage pikiran Anda, bagaimana Anda mengelola pikiran Anda. Kalau Anda sendiri itu belum bisa memanajemen pikiran Anda, bagaimana Anda memanajemen sebuah perusahaan? Bagaimana Anda memprogram orang lain kalau Anda belum mampu memprogram diri Anda sendiri? Sesuatu yang lucu ketika ada seorang yang menyebut dirinya sebagai terapis atau hipnoterapis lah gitu ya. Dia kan tugasnya adalah tanda kutip menterapi kliennya, mengubah kepribadian kliennya, tapi dia sendiri tidak mampu mengubah dirinya. Misalnya dia pengen berhenti ngerokok, tapi dia tidak bisa mengubah dirinya. Saya hari tadi, si ibu yang tadi belajar adalah seorang terapis, ya sebut aja seorang hipnoterapis ya. Dia mengatakan bahwa saya kesulitan untuk mengubah diri saya, Mas Irfan. Saya kesulitan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan saya. Jadi saya kadang juga merasa malu ketika harus ke klien melakukan perubahan itu. Ke saya aja, saya kadang masih ngerokok gitu ya. Kalau ada orang minta berhenti ngerokok ya saya terapi saja, tapi saya sendiri masih ngerokok. Nah, ini yang yang harusnya setiap orang punya pemahaman yang benar bahwa mengurus diri sendiri dulu dengan baik, baru kita bisa menyebarkan kepada semesta. Miliki dulu kebaikannya, baru dibagi. Ini sebetulnya makna dari kita berbagi. Berbagi itu harus punya dulu baru disebarkan. Kalau Anda mengajarkan kebaikan, baik dulu dirinya, lalu sebarkan kebaikannya. Ketika Anda mengajarkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang multitasking, menggunakan pikiran, ya Anda harus memprogram ke diri Anda bahwa Anda bisa ada di banyak aktivitas. Dan itulah yang seharusnya setiap orang mau untuk mengerjakan. Ketika setiap orang sibuk memperbaiki dirinya, ketika setiap orang mulai mengubah dirinya sendiri, otomatis sekitarnya menjadi baik. Jangan sibuk ngurusi orang lain dulu kalau Anda belum benar dirinya. Jangan sibuk merubah orang lain kalau Anda belum bisa merubah diri Anda sendiri. Perubahan itu dimulai dari Anda dulu, baru ke sekitarnya. Kalau Anda baik, maka Anda sekitarnya pasti baik. Kalau Anda bahagia, sekitarnya pasti bahagia. Ini rumusnya. Ada sebuah kalimat gitu ya. Kita bisa mengubah arah layar. Jadi kita bisa mengubah diri kita bisa mengubah pikiran kita, sehingga otomatis lingkungan Anda jadi baik. Jangan sibuk nyalahkan lingkungan, apalagi nyalahkan orang lain. Kenapa? Semua itu efek dari tarikan Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.